Oke, selamat malam ya. Terima kasih udah mau bergabung ya meskipun ini sudah di luar. Seharusnya minggu ini nggak ada lagi perkuliahan. Tapi terima kasih udah mau join. Karena sebenarnya kemarin itu kita terlambat 1 minggu ya untuk memulai perkuliahan. Nah, karena itu juga makanya kita terlambat juga untuk menutup perkuliahan ini. Jadi kita terlambat memulai 1 minggu, terlambat juga satu minggu. Jadi ini pertemuan terakhir dan materi terakhir juga. Nah, jadi karena sistem penilaiannya untuk semester ini sangat berbeda dengan semester-semester sebelumnya. Jadi nilai untuk semester ini benar-benar hanya bergantung pada tugas ya, tugas dan kehadiran. Jadi sekali tidak mengerjakan tugas nilainya itu sangat anjlok. Ya. Jadi kalau dulu proporsi tugas itu dibanding ujian itu tidak terlalu besar. Ujian itu mengambil proporsi yang sangat besar dibanding tugas. Tapi untuk semester ini tugas itu benar-benar mengambil proporsi yang sangat besar. Semuanya itu nilai hanya bergantung tugas. Jadi kita ada 3 tugas. Jadi saya harapkan bahwa tugas itu benar-benar dikerjakan, total mengerjakannya agar nilainya itu bisa bagus gitu. Nah, saya ingatkan lagi kalau yang belum mengirimkan tugas yang kedua, mohon segera dikirimkan karena minggu ini saya sudah akan mengoreksi tugas yang kedua dan ketiga. Ya, sebelum deadline penyerahan nilai nantinya. Permisi Bu, mau tanya. Ya. Untuk yang tugas 1, saya Betty Bu. Untuk yang tugas 1, itu boleh tahu nilainya apakah sudah dikembalikan ke saya Bu? Soalnya saya lihat di Messenger itu belum ada. Terima kasih. Oke. Saya akan cek nanti ya. Oke, Betty ya. Terima kasih Bu. Oke. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi tentang tugas? Oh iya, Betty belum saya kembalikan ya tugas yang pertama. Oke ya, nanti setelah kuliah saya akan kembalikan. Oke, jadi untuk materi malam ini enggak terlalu panjang ya. Dan ini merupakan materi penutup, materi terakhir dari modul yang ke-6. Oke, tugas 2 sebagian sudah saya nilai, sebagian belum karena ketika saya menilai itu langsung saya masukkan nilainya ke daftar nilai lalu saya kembalikan. Jadi bagi yang belum menerima itu artinya belum saya nilai. Ya. Tapi minggu ini saya usahakan untuk mengembalikan tugas yang kedua. Weekend lah, besok kemungkinan. Nah, jadi untuk tugasnya, jadi sebagian sudah saya kembalikan, sebagian belum masih sibuk minggu lalu. Minggu ini saya usahakan untuk mengembalikan tugas yang kedua. Dan sebelum deadline-nya ya mohon dikembalikan tanggal 9. Mohon dikumpulkan biar
agar sebelum penyerahan nilai ke bagian akademik saya bisa koreksi. Gak buru-buru juga ngoreksinya ya. Oke. Nah, jadi kita mulai untuk materi malam ini. Oke, jadi materi malam ini tentang inovasi organisasi. Nah, jadi karena mata kuliah kita ini adalah mata kuliah manajemen perubahan, biasanya perubahan itu di sangat related, sangat berhubungan terhadap inovasi. Nah, bagaimana kita mengikuti atau menghadapi, beradaptasi terhadap perubahan, atau berjalan sebelum perubahan itu ada, atau mengantisipasi perubahan itu, kita harus bisa melakukan inovasi. Nah, lalu kita dalam bab ini kita akan melihat inovasi itu apa sih? Apa saja yang terkandung dalam inovasi? Nah, inovasi seperti apa sih yang dibutuhkan sebuah perusahaan? Apa dampaknya ketika ketika perusahaan itu tidak melakukan inovasi? Nah, salah satu komponen yang paling penting dalam inovasi itu adalah kreativitas. Inovasi itu komponen yang paling utama adalah kreativitas. Nah, kreativitas itu seperti apa? Kreativitas yang seperti apa yang dibutuhkan? Kreatif itu apa sih? Gitu. Nah, bagaimana sebuah perusahaan itu mendorong karyawan atau menciptakan lingkungan yang inovatif, menciptakan lingkungan untuk bisa karyawan itu berkreasi, untuk bisa memunculkan ide-ide kreatif. Itu yang akan kita pelajari malam ini. Nah, jadi inovasi itu sangat related terhadap kreativitas. Jadi apa sih itu kreativitas? Apa itu kreatif? Oke. Jadi sebelum masuk ke kreativitas, di sini dikatakan bahwa proses perubahan itu sebenarnya diawali oleh adanya inovasi. Nah, salah satu perubahan yang disebabkan oleh adanya inovasi itu cenderung lebih mudah untuk beradaptasi. Tapi jika perubahan itu disebabkan oleh faktor eksternal, itu akan menciptakan tekanan dalam organisasi. Namun jika perubahan itu disebabkan oleh adanya inovasi, itu akan mudah bagi sebuah perusahaan itu untuk beradaptasi. Nah, jadi proses perubahan ini sangat related dengan adanya inovasi. Tapi bukan berarti bahwa perubahan hanya disebabkan oleh adanya inovasi, tidak. Inovasi itu adalah faktor dari dalam. Ada faktor lain dari luar, itu disebut dengan faktor eksternal. Nah, jadi inovasi itu secara umum itu dimulai dari individu.
secara perseorangan. Secara perseorangan ada ide dari seseorang untuk ada ide kreatif dari seseorang. Nah, ide ini dimunculkan, dijadikan konsep, lalu itu diterapkan, itu yang disebut dengan inovasi. Nah, ketika inovasi ini diterapkan secara besar-besaran, nah itu disebut dengan inovasi organisasi. Terkadang ketika kita melihat adanya sebuah perusahaan melakukan inovasi seperti dari jaringan telepon ya, yang dulu masih kita ingat telepon rumah. Ketika kita masih harus nelpon, nggak tahu ya di zaman kalian masih sempat pergi ke warung telepon untuk nelpon, masih hanya 10 menit udah habis 10.000 ya. Itu zaman dulu. Nah, ketika ada inovasi ke smartphone, nah belum ke handphone ya, ke handphone, lalu dari handphone berinovasi ke smartphone, yang kita lihat adalah perusahaan yang melakukan inovasi tersebut. Tapi kita cenderung tidak tahu siapa sih pertama kali yang menemukan smartphone. Nah, jadi pasti ada satu orang yang mempunyai ide kreatif, yang mempunyai inovasi. Lalu itu diterapkan dalam sebuah perusahaan. Lalu yang kita lihat adanya inovasi perusahaan. Kita cenderung tidak melihat siapa sih yang melakukan inovasi itu. Kita cenderung melihat, oh perusahaan ini melakukan inovasi. Seperti kamera ya, yang dulu masih ingat kita kamera itu masih Kodak. Lalu berubah, kamera itu sekarang sudah ada di handphone. Nah, kita cenderung tidak mengetahui siapa sih pertama kali yang memindahkan kamera dari kamera dengan film yang dulu bisa jadi handphone yang berkamera. Siapa sih yang melakukannya? Kita cenderung tidak tahu siapa orangnya, tapi yang kita lihat adalah perusahaan yang mengembangkan itu gitu. Padahal pada kenyataannya ada satu orang atau beberapa orang yang mengawali adanya inovasi, tapi diterapkan secara lebih luas menjadikan inovasi organisasi. Oke. Nah, ini Sternberg mengatakan bahwa orang kreatif itu tidak sama dengan orang cerdas. Mungkin kalian sering melihat ya beberapa teman kalian waktu SD atau SMP gitu. Teman-teman kalian yang dia itu pintar, sangat cerdas gitu. Tapi di kehidupan, wah kenapa hidupnya seperti itu gitu. Kadang kita melihat seperti itu, padahal wah matematikanya sangat pintar. Nah, tapi ini nih yang dikatakan ini. Orang cerdas tidak sama dengan orang kreatif. Oke. Orang cerdas tidak sama dengan orang kreatif. Karena kreatif itu, nah sini dikatakan kecerdasan diartikan sebagai kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Sementara kreativitas diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan bukan hanya produk berkualitas tetapi juga baru. Gitu. Nah, jadi bisa nggak sih cerdas sekaligus kreatif? Ya bisa dong. Nah, jadi orang cerdas itu tidak sama dengan orang kreatif.
orang kreatif itu sangat sering melakukan kesalahan. Karena pada umumnya orang kreatif itu suka mengambil resiko ya. Resiko kegagalan itu ketika kita misalnya nih kita mau masak ya. Mau rencananya sebenarnya prosedurnya untuk tutorialnya mau masak pisang goreng misalnya. Mau masak pisang goreng itu ada langkah-langkahnya. Tapi kita mencoba menjadi kreatif. Kita tambahkan misalnya coklat, kita tambahkan susu. Nah, ada dua kemungkinan, gagal atau berhasil, gitu. Nah, tapi dengan risiko gagal itu, apa yang akan kita dapatkan, gitu? Apa yang akan kita dapatkan? Ketika kemungkinan gagal itu berapa persen, kemungkinan berhasil itu berapa persen, ya kita tidak tahu, yang penting nggak mencoba. Jadi orang yang kreatif itu dekat dengan risiko, dekat dengan kesalahan. Bagaimana orang kreatif itu beradaptasi dengan risiko? Nah, jadi sebuah perusahaan itu, bagaimana reaksi sebuah perusahaan atau bagaimana seorang manajer itu menciptakan lingkungan yang kreatif bagi karyawan. Nah, ketika menciptakan sebuah lingkungan yang kreatif, ada satu risiko. Risikonya adalah karyawan akan melakukan kesalahan. Nah, ketika karyawan melakukan kesalahan ini siapa yang menanggung? Apakah karyawan itu akan dihukum? Atau karyawan itu akan diapresiasi? Itu karena seperti ada dua gendangnya ya, satu gagal, satu berhasil. Nah, nantinya kita akan pelajari bahwa seorang manajer itu harus mendukung kreativitas dari karyawan. Ketika karyawan itu melakukan kesalahan, maka manajer akan membackup. Nah, jadi dalam kreativitas karyawan itu, seorang manajer itu harus tetap mengikuti perkembangan. Gitu. Bukan karyawan dibiarkan melakukan kreativitasnya, lalu ketika ada kesalahan, karyawan dihukum. Tidak boleh seperti itu. Seorang manajer itu, bagaimana reaksi atau bagaimana sikap seorang manajer untuk menciptakan lingkungan yang kreatif. Nah, lingkungan yang kreatif itu akan memunculkan inovasi. Nah, itu sebenarnya itu intinya dari materi kita malam ini. Nah, di sini dikatakan ada 4 karakteristik kreativitas. Yang pertama, meliputi semua bentuk karya manusia, baik karya yang berwujud, itu produk, maupun tidak berwujud, termasuk desain, proses, dan ide. Jadi, desain itu karakteristik, proses, dan bahkan ide. Nah, salah satu karakteristiknya yang sangat menarik, tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan sebuah upaya yang sengaja dilakukan. Nah, jadi nggak bisa kebetulan ada ide, lalu dilakukan. Tiba-tiba ada inovasi, nggak bisa. Jadi, misalnya dalam sebuah perusahaan ada yang dinamanya bagian riset dan teknologi, bagian riset dan development, atau bagian kreativitas. Nah, kalau dalam televisi ada bagian kreatifnya ya, ada tim kreatif. Mereka bilang itu tim kreatif. Nah, jadi kreativitas itu sangat penting
kreativitas itu sangat penting. Sangat penting. Jadi ketika kalian punya kreativitas dan sering melakukan kesalahan, jangan langsung merasa down gitu. Ketika kalian suka sebuah tantangan atau suka sebuah risiko, ya itu harus diapresiasi. Apresiasi dari kalian bahwa dengan beraninya mengambil sebuah risiko, itu artinya Anda itu kreatif. Ketika Anda kreatif, dekat dengan inovasi. Jadi jangan ketika pertama kali melakukan kesalahan, lalu takut, besok-besok nggak mau lagi mencoba. Jangan. Oke. Terus ciri yang ketiga, harus menghasilkan sesuatu yang baru dan original. Harus menghasilkan sesuatu yang baru dan original. Nah, jadi ketika suatu produk yang dikatakan kreatif itu merupakan produk yang baru dan asli, bukan karena meniru produk dari seseorang atau perusahaan lain atau negara lain gitu, atau bukan produk yang dulu ada lalu ditemukan kembali, bukan. Jadi karakteristik kreativitas itu menghasilkan produk yang baru dan original. Oke, ini ciri yang keempat. Individu merupakan aktor utama pelaku kreativitas, tetapi dapat juga dilakukan secara berkelompok atau organisasional. Nah, jadi aktor utama dari pelaku kreativitas itu, yang paling utama itu ada individu. Oke, tapi bisa juga misalnya dalam berkelompok, misalnya ada ide dari satu orang gitu, ada ide dari satu orang. Nah, ide ini disampaikan dalam sebuah kelompok. Nah, ketika ide ini disampaikan, orang lain itu akan merespon. Nah, respon yang diberikan oleh orang lain itu akan menyempurnakan ide tersebut. Nah, itu akan diproses menjadi sebuah ide yang bisa diterapkan. Karena mencari ide memang sulit ya. Mencari ide memang sulit. Tapi yang paling sulit adalah ketika kita berbicara tentang detail. Makanya detail itulah yang paling sulit untuk diterapkan. Nah, makanya ketika banyak itu ya, pemerintah punya visi dan misi, anggota dewan punya visi dan misi, wali kota, banyak segala macam. Mereka punya visi dan misi, programnya seperti ini, seperti itu. Konsepnya sih bagus gitu. Tapi pelaksanaannya gimana? Ketika sudah masuk pada detailnya itu seperti apa? Nah, ketika masuk pada detail, pada pelaksanaan, terjadi kegagalan. Nah, jadi konsep yang baik itu bukan konsep yang sangat wah, tapi konsep yang bisa dilakukan secara detail. Nah, jadi kreativitas ini bukan melulu pada ide, tapi bagaimana melaksanakan detailnya lalu menghasilkan produk yang baru. Lalu ada ini komponen kreativitas. Nah, jadi ada 6 syarat agar seseorang atau organisasi disebut kreatif. Yang pertama itu pengetahuan. Nah, pengetahuan yang masuk di sini adalah mengetahui
apa yang dianggap baru. Mengetahui apa yang dianggap baru, bukan hanya sekedar menemukan kembali apa yang sudah ada. Oke. Mengetahui apa yang dianggap baru. Nah, jadi kalau misalnya dalam sebuah penelitian kita harus menemukan sesuatu yang baru dalam penelitian. Nah, jadi bagaimana kita mengetahui bahwa yang kita temukan itu setelah kita melakukan penelitian lalu kita menemukan hasil? Bagaimana kita mengetahui bahwa hasil kita ini sesuatu yang baru? Nah, caranya adalah dengan mengikuti perkembangan di bidang tersebut. Bukan berarti penelitian kita itu tidak dikatakan baru, hasil penelitian kita tidak dikatakan baru ketika kita menemukan hasil sama persis atau sama dengan penelitian yang dilakukan oleh orang lain 50 tahun yang lalu. Bukan, jadi pengetahuan itu sangat penting. Pengetahuan seseorang itu sangat penting untuk bisa menjadi kreatif. Nah, yang kedua adalah kemampuan intelektualitas. Yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk menghasilkan ide. Yang pertama, menghasilkan ide. Lalu ide ini dievaluasi. Nah, jadi ketika kita mendapatkan sebuah ide, ada ide ini akan diproses, akan dikonsep. Nah, dalam proses dan dalam mengkonsep ide ini, kita akan berbicara tentang detailnya, penerapannya, pelaksanaannya seperti apa. Nah, jadi makanya ketika mempunyai sebuah ide, itu lebih baik dibicarakan dalam kelompok. Nah, ketika kita berbicara sebuah ide dalam kelompok, akan ada masukan-masukan, akan ada feedback dari orang-orang yang kemungkinan besar tidak terpikirkan. Nah, jadi ketika orang lain memberikan feedback, oh ternyata ada hal lain yang bisa kita terapkan. Gitu. Ternyata masalah di lapangan itu seperti ini. Jadi kemampuan intelektualitas di sini yang dimaksud menghasilkan ide, memproses, mengkonsep ulang, lalu menerapkan. Itu yang disebut dengan kemampuan intelektualitas. Nah, cara berpikir kreatif. Nah, jadi komponen yang ketiga ini adalah cara berpikir kreatif. Maksudnya di sini seseorang itu mempunyai cara berpikir yang baru. Cara berpikir yang baru. Nah, bukan dengan cara berpikir yang konvensional. Cara berpikir yang baru itu maksudnya kita memiliki wawasan yang luas. Bahkan sebelum ketika sesuatu terjadi, yang kita pikirkan bukanlah mengapa hal itu terjadi, tapi yang dipikirkan adalah bagaimana mengatasi masalah ini dan bagaimana mencegah agar masalah ini tidak terjadi kembali. Jadi itu berpikir kreatif. Nah, jadi berpikir kreatif itu yang kita pikirkan adalah bagaimana yang muncul dalam pikiran adalah solusi. Jadi cara berpikir kreatif itu yang muncul dalam pikiran adalah solusi. Oke. Terus syarat yang keempat itu motivasi. Nah, yang dimaksud motivasi di sini adalah
mempunyai keinginan. Nah, mempunyai keinginan untuk terus berupaya menemukan sesuatu yang baru dan menciptakan sebuah kondisi yang menyenangkan. Nah, misalnya dalam sebuah perusahaan, kita sebagai karyawan, dan ketika kita bekerja, kita nggak hanya berpikir, oh pekerjaan hari ini, misalnya saya bagian produksi ya, hari ini saya menginput berapa bahan baku yang digunakan, misalnya bagian produksi galon aqua misalnya, plastik yang digunakan 50 kilogram hari ini. Nah, transaksi yang digunakan seperti ini, saya input, lalu bayar pajak ke sana, bayar pajak ke bagian pajak, membayar tagihan. Nah, jadi bukan hanya rutinitas setiap hari yang kita pikirkan, tetapi yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mencari ide atau menerapkan sebuah ide agar pekerjaan itu lebih mudah untuk dilakukan dan lebih menyenangkan. Nah, jadi dalam pola pikir kita, dalam pola pikir itu adalah ada motivasi atau ada keinginan, upaya untuk menciptakan sesuatu yang baru agar pekerjaan itu, agar sebuah permasalahan itu bisa dipecahkan dan tidak terjadi dan tidak muncul kembali di kemudian hari. Nah, jadi ada keinginan yang terus-menerus untuk melakukan perubahan. Itu motivasi ya. Nah, lalu kepribadian. Nah, kepribadian yang maksud terdapat kepribadian kita, karakter kita itu, kita memiliki sebuah sikap atau kepribadian yang mereka katakan persisten atau yang kuat. Kita mempunyai kepribadian yang kuat untuk selalu siap sedia mengatasi berbagai macam masalah. Nah, jadi syarat atau organisasi yang kreatif salah satunya adalah kepribadian. Kepribadian yang dimaksud adalah kita mempunyai sikap atau kepribadian yang kuat atau keinginan yang kuat untuk mengatasi berbagai macam hambatan atau permasalahan. Jadi ketika hambatan itu datang atau ketika permasalahan itu datang, kita bukan langsung mengeluh, mengapa begini, mengapa begitu, siapa yang bisa disalahkan, ini karena itu, tapi kita mempunyai karakter yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terus ini disebut dengan lingkungan. Nah, salah satu yang paling mendukung adalah faktor yang paling penting adalah lingkungan yang mendukung. Nah, adanya lingkungan yang mendukung itu menjadi sebuah keuntungan ya. Jadi ketika lingkungan kita mendukung untuk menerapkan sebuah ide, ketika kita melakukan kesalahan, lingkungan kita bukan menghukum, tapi mengapresiasi, memberikan dukungan untuk mencoba kembali. Jadi ini syarat agar seseorang atau organisasi disebut kreatif. Jadi saya ingat dulu ada berita ya,
ketika Jakarta dulu banjir tahun berapa ya? Pokoknya ada sebuah cerita Jakarta itu banjir, lalu orang-orang pada mengungsi, tapi ada seorang bapak-bapak bukannya mengeluh, malah dia mengumpulkan botot. Jadi botot itu lewat-lewat ya bersama air, lalu dia mengumpulkan itu. Nah, jadi yang saya pikirkan adalah dia mempunyai motivasi dan kepribadian yang kuat. Nah, jadi selain daripada mengutuk banjir, daripada mengutuk pemerintah, dia malah kerja mengumpulkan botot. Nah, jadi kita bisa lihat ya dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah kita itu termasuk orang yang kreatif atau tidak gitu. Oh, kadang-kadang kreatif, kadang-kadang enggak gitu. Kadang-kadang ketika hambatan muncul, kadang-kadang langsung ngeluh. Kadang-kadang mikir, wah ini tantangan, tapi lebih seringnya sih malah ngeluh Bu gitu. Tapi kita belajarlah untuk menjadi seorang yang kreatif. Salah satunya itu kita menambah pengetahuan, kemampuan intelektual, berpikir kreatif, motivasi yang kuat, kepribadian yang kuat, dan lingkungan yang mendukung. Nah, jadi ketika sebuah permasalahan datang, ketika sebuah hambatan datang, kita menganggapnya bukan menjadi ancaman atau hambatan, tapi menganggapnya sebagai sebuah kesempatan atau opportunity. Sebuah kesempatan opportunity untuk meningkatkan kapasitas kita. Nah, jadi setelah membaca materi ini, yang saya dapat adalah bagaimana untuk salah satu syarat menjadi seorang yang inovatif atau seorang yang kreatif adalah jangan menghindari risiko. Nah, ambil risiko tapi sebisa mungkin minimalis risiko tersebut. Nah, jadi ada ini Amabil, dia mengatakan bahwa kreativitas individu terdiri dari 3 komponen. 3 komponen ya. Yang pertama expertise, yang kedua creative thinking skill, yang ketiga motivation. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, jadi komponennya itu dari kreativitas ini ada namanya expertise, creative thinking skill, sama motivation. Nah, expertise ini maksudnya adalah tingkat kepakaran kita. Kita itu pakar apa sih? Pakar akuntansi kah? Pakar gizi? Pakar apa lagi? Ya, jadi maksudnya kepakaran kita itu bidang di mana kita mempunyai ilmu gitu. Nah, misalnya nih kalian jurusan manajemen. Nah, dalam manajemen itu sangat dibutuhkan kreativitas. Bahkan banyak ketika seorang manajer ya akan menghadapi berbagai macam karakter anggotanya. Nah, bagaimana karena itu tidak mungkin kita menghadapi karakter ketika kita menghadapi karakter karyawan yang moody,
menghadapi karakter karyawan yang suka marah-marah, menghadapi karakter karyawan yang suka ngeluh, karyawan yang komplain gitu. Bagaimana kita menghadapi karakter yang seperti ini? Bagaimana kita memanajemen ketika yang keempat karakter ini bekerja dalam satu tugas? Itu dibutuhkan kreativitas dalam bidang manajemen. Oke. Nah, jadi ketika kemampuan atau pengetahuan intelektual ini, expertise ini, itu bisa didapatkan dari mana? Bisa didapatkan dari pendidikan formal, bisa juga didapatkan dari pengalaman, bisa juga didapatkan dari interaksi dengan para profesional yang lain gitu. Jadi misalnya seorang manajer berinteraksi dengan manajer yang lain, bahkan mempunyai sebuah organisasi. Nah, di sini kita sharing ilmu. Bagaimana sih sebenarnya menghadapi berbagai macam karakter karyawan itu. Nah, terus ini creative thinking skill ini artinya keterampilan berpikir kreatif. Seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana mindset kita itu lebih berpikir tentang solusi. Jadi ketika masalah datang, hambatan datang, tantangan datang, yang kita pikirkan adalah solusi. Itu yang disebut dengan creative thinking skill. Dan yang ini adalah motivasi. Motivasi ini keinginan yang persisten untuk memperoleh atau mendapatkan sebuah ide yang kreatif. Nah, jadi ini yang merupakan komponen dari sebuah kreativitas. Ini adalah kemampuan intelektualitas atau kepakaran, terus keterampilan berpikir kreatif, dan motivasi. Nah, jadi kalau kita bandingkan komponen yang menurut si Amabil ini dan prasyarat kreativitas menurut Sternberg, nah ini dia mengatakan kalau yang baru saja kita lihat adalah komponennya expertise, kemampuan berpikir kreatif, dan motivasi. Sementara di sini hampir sama ya, pengetahuan, kemampuan intelektual, cara berpikir kreatif, motivasi, dan lingkungan. Nah, bedanya di sini adalah ini lebih condong pada individu, sementara ini lebih condong pada kelompok. Nah, jadi ini yang disebut dengan komponen kreativitas, tapi dalam individu seseorang, dan ini prasyarat kreativitas tapi dalam organisasi atau kelompok. Nah, sekarang kita lihat tipologi kreativitas itu. Kita lihat bahwa kreativitas itu memiliki tipologi. Tipologi itu maksudnya tingkatan menggunakan 2 dimensi. Oke. Biasanya itu ada sumbu vertikal, ada horizontal. Jadi kedua dimensi ini disatukan menjadi satu, menghasilkan sebuah tipologi. Oke, seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan tipologi.
seperti saya katakan tadi, ada sumbu vertikal, ada sumbu horizontal. Nah, jadi dimensi yang pertama, jadi ingat tipologi itu adalah menggabungkan dua dimensi menjadi satu. Satu dimensi itu di sumbu vertikal, dimensi yang lain itu di sumbu horizontal. Nah, berdasarkan dimensi ini lalu kita bisa kelompokkan. Lalu kita bisa dikelompokkan berdasarkan dua dimensi ini. Nah, misalnya nih, untuk dimensi vertikal itu disebut dengan tipe persoalannya. Tipe persoalannya apakah terbuka atau tertutup. Nah, sekarang dimensi yang kedua itu yang horizontal ini, dorongan untuk dorongan untuk berkreasi. Apakah eksternal atau internal? Nah, jadi ada dua dimensi, persoalan dan dorongan. Nah, ketika kedua dimensi ini digabung menjadi satu, lalu kita mempunyai kelompok berdasarkan tingkatan di kedua kelompok itu. Nah, oke. Nah, sekarang berdasarkan tipe persoalannya, apakah persoalan yang dihadapi itu terbuka atau tertutup? Dorongan untuk berkreasi itu, apakah dorongan itu dari eksternal atau dari internal? Jadi semakin ke sini itu semakin internal, semakin ke sini semakin tertutup. Semakin ke atas semakin terbuka. Nah, jadi ketika kita bicara tentang ketika sebuah persoalan yang dihadapi itu merupakan persoalan tertutup dan dorongan untuk melakukan kreativitas itu dari eksternal. Nah, masalah yang dihadapi tertutup dan dorongan itu dari eksternal, maka ini yang disebut dengan kreativitas responsif. Nah, oke. Sekarang ketika dorongan untuk berkreasi itu dari eksternal dan persoalannya itu terbuka, disebut dengan kreativitas yang diharapkan atau expected creativity. Oke, nah ketika dorongan itu dari internal, permasalahannya juga tertutup, maka di sini masuk di kelompok kreativitas kontributif atau contributory creativity. Nah, persoalannya terbuka dan dorongannya internal, maka disebut dengan kreativitas pro-reaktif. Nah, jadi contohnya nih, sekarang saya jelaskan yang ini ya, yang ini. Responsive creativity. Nah, yang disebut dengan responsive creativity ini jika dorongan untuk melakukan inovasi itu, kreativitas itu datangnya dari pihak eksternal. Nah, datangnya dari pihak eksternal, lalu kita disuruh untuk melakukan tindakan yang kreatif. Nah, jadi kreativitas responsif, bagaimana respon kita? Jadi ketika dorongan untuk berkreasi itu datangnya dari luar, maksudnya misalnya ada sebuah permasalahan dalam suatu perusahaan. Nah, seorang manajer itu datang mendekati kita, lalu dia katakan, coba selesaikan masalah ini.
dorongan motivasi untuk melakukan penyelesaian masalah itu datangnya dari pihak eksternal. Tapi bagaimana respon kita? Nah, respon kita itu merupakan respon pribadi atau respon tertutup. Makanya ada ini yang disebut dengan kreativitas responsif. Nah, terus yang ini, expected creativity. Nah, jadi ini kreativitas yang diharapkan. Nah, jadi ketika ada sebuah masalah, masalah ini muncul, ketika kita melakukan sebuah pekerjaan. Jadi dalam misalnya saya menjadi karyawan di bagian produksi, masalah muncul di sana. Nah, dorongan untuk melakukan kreasi, dorongan untuk melakukan adanya ide untuk melakukan sebuah penyelesaian masalah itu berasal dari eksternal. Tapi eksternal ini sudah mengharapkan, sudah ada ekspektasi bahwa kita akan menyelesaikan masalah itu. Jadi mereka lihat bahwa di bagian saya itu terjadi sebuah permasalahan. Nah, mereka juga mengharapkan bahwa saya akan melakukan ide kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, makanya disebut dengan kreativitas yang diharapkan. Oke. Kemudian ini kreativitas kontributif. Nah, ini yang disebut dengan ketika ada sebuah masalah, jadi persoalannya ini tertutup, dorongannya internal. Jadi dorongan untuk memberikan kreativitas itu dari pribadi kita. Nah, misalnya ketika ada sebuah masalah dalam sebuah perusahaan, misalnya saya di bagian produksi, lalu ada masalah di bagian marketing. Nah, saya berpikir bahwa saya mempunyai ide untuk menyelesaikan masalah di bagian marketing. Nah, motivasi saya itu, dorongan saya untuk melakukan membantu mereka menyelesaikan masalah itu motivasi internal, motivasi pribadi. Dan masalah yang mereka hadapi itu adalah masalah tertutup, masalah mereka sendiri. Nah, makanya kreativitas yang saya berikan itu adalah kreativitas kontribusi. Oke, nah sekarang yang ini nih, permasalahannya terbuka dan dorongannya itu dari pribadi. Nah, jadi ketika ada sebuah masalah dalam sebuah perusahaan dan saya memberikan ide, sebenarnya bukan tugas saya, tapi saya memiliki ide, itu yang disebut dengan proactive creativity. Pro-reactive creativity. Oke. Nah, jadi pro-reactive maksudnya saya yang aktif memberikan kontribusi, saya yang aktif memberikan ide. Nah, tipologi selanjutnya, tipologi selanjutnya kita menggabungkan dimensi baru dalam hal solusi dan dimensi baru dalam hal tugas. Nah, baru dalam hal dimensi ini kebaruannya itu gimana? Tinggi, rendah,
dalam solusinya ini dan baru dalam tugas ini tinggi atau rendah. Nah, jadi tingkat kebaruan dalam tugas, tingkat kebaruan dalam solusi. Jadi ada tinggi, ada rendah. Nah, sekarang baru dalam hal tugas ini rendah, rendah, baru dalam hal solusi rendah. Nah, sekarang tinggi dalam hal tugas tapi rendah dalam hal solusi. Sekarang tinggi dalam hal solusi, rendah dalam hal tugas. Nah, tapi yang ini tinggi dalam hal tugas, tinggi dalam hal solusi. Jadi yang paling baik adalah ini, tinggi dalam hal tugas, tinggi dalam hal solusi. Nah, jadi yang paling baik adalah kreativitas reaktif. Yang paling tidak baik adalah memecahkan masalah rutin. Nah, jadi baru dalam hal tugas, baru dalam hal solusi, itu yang paling baik kreativitas reaktif. Jadi kreativitas kita itu maksudnya baru dalam hal tugas, baru dalam hal solusi. Bahkan kita sudah menciptakan sebuah ide kreatif, kita sudah bahkan ketika permasalahan itu muncul. Oke. Lalu ketika tugas yang dihadapi itu kebaruannya itu tinggi tapi solusinya rendah, itu adaptasi yang cerdas. Yang disebut dengan ketika masalah muncul, kita mempunyai ide kreatif. Itu disebut dengan adaptasi yang cerdas. Tapi ketika baru dalam solusi, ini tinggi, baru dalam tugas rendah, itu disebut kreatif proaktif. Nah, ini yang paling rendah. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih memanajemen kreativitas itu? Seperti yang saya katakan tadi bahwa manajemen kreativitas itu bagaimana sikap seorang manajer itu ketika menghadapi sebuah permasalahan. Bagaimana sikap seorang manajer itu menciptakan lingkungan yang inovatif, lingkungan yang kreatif. Nah, jadi menurut Amabil, kreativitas dapat dikelola. Namun, mengelola keahlian dan creative thinking jauh lebih sulit ketimbang mengelola motivasi karyawan. Oke. Jadi bagaimana seorang manajer dapat mempengaruhi kreativitas seorang karyawan? Ada 6 hal. Yang pertama, berikan dia tantangan. Nah, tantangan yang dimaksud adalah seorang manajer itu harus menempatkan karyawan sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, karyawan itu harus bekerja sesuai dengan bidang atau keahlian masing-masing. Namun, ada sebuah masalah.
Namun ada sebuah masalah. Ketika ketika seorang manajer memberikan pekerjaan yang sesuai dengan bidang seorang karyawan, terkadang karyawan itu akan merasa sebagai raja, atau bisa saya katakan sebagai raja dalam bidang tersebut. Nah, jadi manajer sudah mempercayakan satu bidang dalam sebuah perusahaan sesuai dengan keahlian dari karyawan tersebut. Namun karyawan ini merasa bahwa dia adalah bos atau raja di bidang itu, bahkan gak boleh diganggu oleh manajer itu sendiri. Nah, jadi hal ini harus diwaspadai oleh seorang manajer. Kemudian memberi kebebasan. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah memberikan karyawan itu kebebasan untuk memutuskan di bidang yang dia tekuni. Jadi diberikan kebebasan di bidang yang dia tekuni, mengambil keputusan, melakukan kreativitas, melakukan uji coba, melakukan sesuatu hal yang baru, itu diberikan kebebasan pada karyawan. Nah, terus yang kemudian itu menyediakan sumber daya. Nah, misalnya seorang karyawan yang ingin mencoba cara yang baru. Nah, dananya itu dari mana? Dananya itu otomatis harus disediakan sebuah perusahaan. Kemudian menata teamwork. Nah, tim kerjanya ini harus ditata. Nah, tim kerja ini tujuannya ketika sebuah ide muncul. Ide yang diberikan itu harus dikonsep, diproses, saling memberikan feedback agar ide itu bisa diterapkan. Nah, selanjutnya memberikan supervise. Nah, jadi ketika karyawan ini diberikan kebebasan, diberikan sumber daya dalam melakukan inovasi, kreativitas. Nah, manajer tidak hanya tinggal diam. Manajer ikut ambil bagian, mengikuti proses yang dilakukan karyawan. Tapi bukan berarti kita ikut mengambil keputusan, tidak. Kita akan mengikuti sudah bagaimana gitu, dan memberikan pandangan. Memberikan dorongan organisasional. Itu artinya memberikan lingkungan atau dukungan bagi karyawan. Nah, oke, seperti ini tadi, inovasi organisasi. Kreativitas memiliki hubungan yang erat dengan inovasi. Nah, dimensi inovasi itu ada unsur kebaruan dan memiliki manfaat. Nah, ini ada gambar. Karena seringkali ya, masalah yang kita hadapi itu ketika kita buat teh, malah bubuk tehnya itu kelamaan dalam teh itu, jadinya pahit. Nah, jadi ada seseorang ini membuat membuat alat dari penguin, bahkan gambarnya ini lucu ya. Jadi ini kayak alarm, jadi dibikin waktunya. Nah, ketika sudah tergantung waktunya, ketika waktunya sudah terpenuhi, maka ini naik. Ya, lucu ya. Nah, jadi ini salah satu ide yang kreatif. Kemudian ini, kalau kita menuang sesuatu dari botol ya, terkadang susah. Apalagi tumpah ke sana lah, tumpah ke sini lah. Nah, jadi ada seseorang yang menciptakan ini.
salah satu sebuah ide atau inovasi ya. Nah, yang selanjutnya ini adalah remote, tapi sekaligus pembuka tutup apa ini? Tutup botol. Ya, sekaligus pembuka tutup botol. Nah, karena terkadang pasti remote itu dekat-dekat ya. Tapi pembuka tutup botol biasanya kita bikin di kulkas. Terpisah ya. Nah, jadi ada seseorang yang menggabungkan remote TV dengan pembuka tutup botol. Nah, ini nih, apalagi kita perempuan punya tamu banyak pada saat tahun baru, hari raya, kita kesusahan ini bikin teh satu-satu, malah kelamaan. Nah, ada inovasi seperti ini sangat menolong ya. Punya 1, 2, 3, 4, 5 sekaligus, nggak capek. Jadi ini sebuah inovasi. Terus ini adalah alat untuk menggunting pizza. Jadi kita nggak harus megang lagi pizzanya. Ini udah langsung pindahkan ke piring, selesai. Nah, sekarang kita lihat apa sih bedanya inovasi dan adopsi. Perbedaan secara umum adalah bahwa inovasi itu original dan baru. Sementara adopsi ini sudah ada sebelumnya, tapi saya menciptakan produk turunannya. Misalnya nih, ini adalah adopsi. Jadi dari ceret yang satu muncungnya menjadi 5, ini adalah adopsi. Tapi ini yang belum pernah ada tapi diciptakan, itu disebut dengan inovasi ya. Bedanya adopsi dan inovasi. Sekarang apa sih karakteristik sebuah organisasi yang inovatif itu? Nah, karakteristiknya salah satunya adalah visi kepemimpinan itu. Gimana sih seorang pemimpin itu mau nggak untuk berinovasi? Atau jangan-jangan karyawannya udah pengen sebenarnya dia tahu solusi akan permasalahan yang dihadapi perusahaan, tapi karena nggak ada dukungan dari atasan, jadinya dia diam-diam aja. Kemudian struktur organisasi yang tepat, orang-orang kunci. Siapa sih orang-orang kunci dalam sebuah perusahaan? Otomatis manajernya ya. Kemudian teamwork yang kreatif atau tim kerja yang efektif. Kemudian pengembangan diri karyawan secara berkelanjutan. Jadi karyawan itu perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Bukan ketika sudah direkrut jadi selesai, enggak. Jadi perlu dikembangkan kapasitas dari karyawan itu. Kemudian komunikasi yang terbuka, keterlibatan yang tinggi dalam inovasi, fokus pada pelanggan, iklim yang kreatif, dan organisasi pembelajar. Oke. Nah, jadi ini praktik yang mendukung inovasi. Yang pertama itu dorongan manajemen, dorongan atasan, dorongan kelompok kerja, sumber daya yang memadai, pekerjaan yang menantang, dan kebebasan. Nah, gimana sih praktik yang menghambat inovasi? Itu hambatan manajemen, tekanan beban kerja. Nah, hambatan manajemen ini seperti apa? Budaya organisasi yang kental dengan suasana politik. Jadi, suasana politik, persaingan, dan menghindari risiko, itu yang disebut dengan hambatan manajemen. Terus, tekanan beban kerja. Tekanan terhadap waktu kerja yang sangat ketat, mengharapkan tingkat produktivitas yang tidak realistik, dan banyaknya gangguan untuk menciptakan pekerjaan yang kreatif. Nah, ini siklus dalam proses inovasi. Pertama ini generalization dan mobilisasi, artinya dorongan atau dukungan. Kemudian
adaptasi, eksperimen, pemasaran, dan implementasi. Jadi ini adalah siklus proses inovasi. Oke. Kita sudah di penghujung kuliah. Saya absen ya, ini untuk yang terakhir kalinya. Yang tidak datang siapa ya? Oke, saya absen satu-satu ya. Yang tidak datang siapa? Biar cepat. Kita ada 16 orang, yang hadir itu 12. Oke, saya screenshot aja ya, nanti saya cocokkan ke Oke. Oke, ya Betty hadir. Oke. Jadi ini terakhir kuliah kita. Terima kasih ya untuk kehadirannya selama 1 semester. Saya mohon maaf jika ada perkataan atau tingkah laku yang salah. Semoga sukses ke depannya ya. Selamat menikmati kuliahnya. Selamat untuk karirnya, selamat untuk kehidupan ke depannya. Semoga sukses.